menceritakan tentang sekelompok ilmuwan yang meneliti sebuah serum tembus pandang di dalam laboratorium militer rahasia. Mereka dipimpin oleh seorang ilmuwan dengan sifat arogan yang bernama Sebastian Kane. Kane mengambil resiko dengan menguji temuan berbahaya kepada dirinya sendiri. Namun rekan ilmuwan Kane tidak bisa membantunya kembali normal. Kane merasa mereka dengan sengaja enggan menemukan serum penyembuh untuknya. Ia mencurigai teman-temannya mungkin menjadi ancaman untuk diri Kane sendiri. Apakah yang akan Kane lakukan setelah mendapat kekuatan yang menjadikannya transparan tersebut? Ya, halo guys, kembali lagi di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molet-molet, enaknya dengerin cerita toh. Nah, kebetulan banget kali ini Mimin mau ngebahas alur film yang berjudul Hollow Man. Penasaran kan gimana sih lanjutan ceritanya? Penasaran? 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 Sudah kuduga. Oke. Kalau gitu tonton video ini sampai habis. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Dan seperti biasa, Mimin ingetin video ini mengandung banyak spoiler. Jadi buat kamu yang gak mau kena spoiler, pokoknya harus mau. Kok maksa sih, Min? Oke. Film fiksi ilmiah horor dan thriller ini merupakan film Jerman-Amerika yang dirilis pada tahun 2000 oleh Sony Picture Releasing dan didistribusikan Columbia Picture. Film ini disutradarai oleh Paul Verhoeven dan diadaptasi dari novel The Invisible Man oleh H.G. Wells. Pemeran utama dalam film ini diperankan oleh Kevin Bacon. Film ini bermula dengan seorang ilmuwan muda bernama Sebastian Kane. Dia merupakan seorang ilmuwan yang cerdas tetapi sangat arogan dan emosional, alias suka marah-marah. Dia juga merupakan seorang pemimpin dari sebuah proyek berbahaya. Ada 7 anggota di dalam timnya termasuk Sebastian sendiri. Mereka tengah disibukkan dengan sebuah eksperimen berbahaya yang mustahil untuk dilakukan. Mereka mengembangkan sebuah serum yang bisa membuat objek hidup menjadi tembus pandang. Proyek ini merupakan saran dari pihak militer, dan jika serumnya berhasil maka akan diserahkan kepada pihak militer. Di sini kita bisa melihat jika Sebastian terlihat senang berada di sekitar Linda. Ya, Linda adalah mantan kekasih Sebastian dan dirinya masih menyimpan rasa untuk Linda. Sebenarnya, mereka berhasil menciptakan serum itu dan telah membuat seekor gorila menjadi transparan. Hanya saja mereka sempat tidak bisa mengembalikan gorila itu menjadi terlihat lagi. Namun, berkat kejeniusan Sebastian, mereka berhasil mengembalikan gorila tersebut dalam keadaan normal. Mereka pun merasa senang karena keberhasilan itu dan merayakannya dengan makan-makan di restoran. Lain dengan rekan-rekannya, Sebastian mengajak Linda ke atap restoran dan menikmati makan malam di sana dalam nuansa yang romantis. Di sana Sebastian ingin mencium Linda, akan tetapi Linda menolaknya karena Linda sudah mempunyai kekasih baru. Sebastian merasa kecewa dan dirundung kesedihan. Keesokan harinya, Sebastian menghadiri pertemuan dengan para petinggi militer dan mengatakan keberhasilannya mengenai serum tembus pandang itu. Namun di sana Sebastian tidak menceritakan juga bahwa dia sudah menemukan serum anti transparan. Alasan Sebastian tidak mengatakan karena mereka perlu melakukan percobaan terhadap manusia terlebih dahulu. Dan Sebastian dengan sukarela mengajukan dirinya sendiri sebagai objek eksperimen mereka. Bisa dibilang, eksperimen ini termasuk kegiatan ilegal karena mereka tidak mengantongi izin dari pihak manapun. Percobaan pun dimulai. Di dalam laboratorium mereka mulai menyuntikkan serum berwarna biru itu ke dalam tubuh Sebastian. Sesaat setelah cairan itu memasuki tubuh Sebastian, dia merasakan efek menyakitkan sehingga membuat tubuhnya menggelinjang. Tak lama berselang, tubuh Sebastian perlahan menghilang dan berakhir menjadi transparan seutuhnya. Untuk sementara waktu, Sebastian tinggal di laboratorium untuk menjalani pengawasan ketat dari teman-temannya. Sebastian yang sifat dasarnya kurang ajar mulai memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan aksi keterlaluannya kepada rekan-rekannya. Mulai dari percobaan melecehkan Sarah, mengintip Janis yang sedang berada di kamar mandi dan menjahili teman-temannya yang lain. Hingga tiba saatnya Sebastian disuntik oleh serum pengembali.
Namun ternyata serum yang disuntikkan kepada gorila itu tidak cocok untuk manusia. Akibatnya Sebastian merasakan efek kesakitan yang luar biasa hingga dia tidak sadarkan diri. Rekan ilmuwan Sebastian kemudian membuatkannya sebuah topeng agar mereka mengetahui keberadaan Sebastian. Setelah 10 hari berada di laboratorium, Sebastian memaksakan diri untuk pulang ke rumahnya. Di rumah dia mendapati tetangganya yang seorang wanita cantik tengah berganti pakaian di dalam kamar. Karena Sebastian kini tidak terlihat, dia memanfaatkan itu untuk berbuat hal yang tidak senonoh kepada tetangganya tersebut. Di sisi lain, Linda mendapat kabar dari rekannya yang lain bahwa Sebastian tidak berada di laboratorium. Linda, yang mengetahui apartemen Sebastian, pergi ke sana dan tidak mendapati si empunya berada di apartemennya. Kemudian Linda kembali ke laboratorium lalu disusul oleh Sebastian yang beralasan bahwa dia sedang mengambil barang-barangnya di apartemen. Karena Sebastian pemimpin kelompok itu, dia mengatakan bahwa dia bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Linda mengancam akan melaporkan Sebastian kepada pihak militer yang mendanai penelitian itu. Beberapa percobaan kembali dilakukan, tetapi selalu mengalami kegagalan. Sebastian mulai menerima keadaannya sebagai manusia transparan. Sebastian juga menyabotase CCTV sehingga dia seolah-olah masih berbaring di sana. Sebastian kini bisa pergi kemanapun dia ingin. Kali ini dia pergi ke rumah Linda. Di sana dia melihat Linda tengah berjumpa dengan pria lain yang ternyata itu adalah Matt. Hati Sebastian hancur dan mengganggu mereka berdua yang tengah bermesraan dengan memecahkan kaca jendela kamar Linda. Linda langsung menghubungi Frank yang ada di dalam laboratorium. Karena CCTV sudah disabotase, Frank melihat bahwa Sebastian masih berada di atas tempat tidurnya. Keesokan harinya, Sarah menemukan seekor anjing transparan mati tidak wajar. Itu menimbulkan kecurigaan kepada Sebastian, akan tetapi Sebastian enggan mengakuinya. Kemudian, Frank berhasil mengetahui jika Sebastian sudah menyabotase CCTV di ruangannya. Malam harinya, Sebastian kembali lagi ke rumah Linda dan mengganggu Linda lagi. Linda yang sudah menganggap Sebastian keterlaluan terpaksa melaporkannya ke pihak militer bahwa mereka telah melakukan percobaan ilegal. Akhirnya Linda dan Matt pergi ke rumah Dr. Howard Kramer yang merupakan ketua dari proyek mereka. Namun tanpa mereka ketahui, Sebastian ternyata mengikuti mereka ke rumah Howard. Sesaat setelah Linda dan Matt pulang, Howard menyadari kehadiran Sebastian dan langsung saja Sebastian menghabisi nyawa Howard dengan menenggelamkannya. Di laboratorium, Linda dan yang lain menunggu kedatangan pihak militer, akan tetapi mereka tidak datang. Kemudian Linda mendapatkan kabar jika Howard sudah meninggal kemarin malam. Matt lalu berniat menghubungi salah satu petinggi militer, akan tetapi saluran telepon telah diputus oleh Sebastian. Bahkan mereka juga tidak bisa lagi mengakses pintu yang memerlukan kode akses tertentu. Karena dirasa Sebastian sudah keterlaluan, mereka memutuskan untuk menangkap Sebastian. Namun tanpa mereka tahu, Sebastian sudah menyiapkan rencana jahat yang akan dilakukan kepada mereka. Korban pertama adalah Janice. Dia dibunuh dengan cara diseret menggunakan tali. Frank, Sarah, dan Linda mengawasi gerak-gerik pergerakan Sebastian. Sedangkan Matt dan Carter mencari keberadaan Sebastian. Keadaan genting menghampiri kedua pria itu. Carter harus mendapati luka yang cukup parah setelah Sebastian menyerangnya. Linda yang mengetahui itu langsung berniat membantu Matt yang tersudut. Linda pun berhasil menyelamatkan Matt. Sementara itu di ruangan lain, Sarah dan Frank mencoba menyelamatkan Carter yang sekarat. Dikarenakan Carter kehilangan banyak darah, Sarah berniat mengambil kantong darah di lemari tempat persediaan. Dia berhasil melihat Sebastian, akan tetapi Sebastian berhasil membunuh Sarah dan menyimpan jasadnya di ruang pendingin. Linda serta Matt kemudian mencari keberadaan Sarah dan menemukan gadis itu sudah tidak bernyawa di dalam ruangan pendingin. Sebastian memanfaatkan keadaan itu untuk membunuh Frank. Dia juga berhasil melukai perut Matt dan mengunci Linda serta Matt di dalam ruangan pendingin itu dan mengatur suhu menjadi minus 40 derajat. Linda pun berhasil keluar dari dalam ruangan pendingin itu dan berencana membunuh Sebastian yang rupanya juga sudah menyiapkan bom di laboratorium. Sebelum Sebastian pergi, Linda berhasil menemukannya dan langsung membakar Sebastian. Pakaian Sebastian berhasil terbakar, tapi itu malah membuatnya kembali tidak terlihat dan bisa menyerang Linda lagi.
Matt berhasil mencegah Sebastian membunuh Linda dengan cara memukulnya hingga pingsan. Di sini mereka bisa melihat Sebastian berkat bantuan air yang mengucur. Linda dan Matt yang mengetahui bahwa laboratorium ini akan meledak, bergegas pergi menggunakan jalan pintas. Saat menaiki tangga, kaki Linda ditarik oleh Sebastian yang membuat mereka berdua terjatuh di atas lift. Linda berhasil mengelabui Sebastian dengan cara seolah-olah dia akan menciumnya. Namun rupanya, Linda menarik tuas lift dan lift pun terjatuh bersama Sebastian yang langsung terbakar. Pada akhirnya, Linda dan Matt berhasil dievakuasi untuk keluar dari gedung tersebut. Film pun selesai. Nah, itu dia sobat, rangkuman cerita dari film Hollow Man. Terima kasih buat yang sudah menonton dan tentunya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share.